Oke, kembali lagi di channel Meralat Mental. Masih melanjutkan dari video sebelumnya ya, tentang keuangan dan bagaimana membentuk pola berpikir keuangan. Nah, kali ini gue akan berbicara tentang ketakutan ya. Bagaimana ayah gue yang satunya menjelaskan bahwa takut itu bisa mengontrol kita. Dan katanya ini akan berdampak besar pada kehidupan jika itu dibiarkan berlarut-larut. Tapi sebelumnya pun gue juga menanyakan gitu, kenapa takut selalu jadi momok dan kapan sebenarnya kita merasa takut? Sedangkan misalkan jika kita menerima gaji bulanan pun seharusnya kita sudah merasa aman, bisa memenuhi hal-hal yang seharusnya memang bisa dipenuhi dan bisa membeli kebutuhan-kebutuhan bahkan keinginan dengan pasti gitu. Lalu letak ketakutan yang mendominasi kita di mana? Pertanyaan itu sederhana sekali ya, gue tanyakan kepada beliau. Tapi beliau hanya menjawab dengan sederhana, takut itu akan muncul justru ketika kamu merasa aman. Karena ketika kamu merasa aman, kamu tidak merasa waspada atau kurang berhati-hati. Dan ini berlaku untuk semua hal ya, bukan hanya terkait dengan keuangan saja. Misalkan seperti ini, ketika kamu mendapatkan gaji bulanan, seperti itu, ketika kamu punya uang bulanan, di situ kamu akan merasa nyaman karena semua merasa terjamin. Mungkin kamu tidak merasakan ketakutan gitu kata ayah. Tapi ketakutan itu akan muncul ketika performa kamu mulai menurun, nilai kamu mulai turun, dan ketika kamu merasa bahwa perusahaan sudah tidak membutuhkan kamu. Karena gue bandel, akhirnya gue jawab, kalau kayak gitu gampang. Aku bisa bekerja lebih maksimal lagi dan bekerja lebih giat supaya tidak dikeluarkan gitu dan tetap merasa aman. Lalu dengan sedikit tertawa, beliau bilang, nah itulah ketakutan yang sesungguhnya gitu. Ketika kamu berusaha bekerja keras agar tidak dipecat atau agar dipertahankan di perusahaan itu, ketakutanlah yang mengendalikanmu. Lagi-lagi gue jawab, bukankah itu sebuah semangat ya dan atau sebuah motivasi agar kita bisa bekerja lebih maksimal lagi. Karena ketika kita kerja maksimal pun pasti dampak yang diberikan ke perusahaan dan ke diri kita pun juga besar. Nah, semakin besar dampak itu, perusahaan pun akan takut kehilangan kita. Lagi-lagi ayah tersenyum. Kemudian beliau menjawab, ya memang seperti itu ritmenya. Ketika kalian atau ketika kamu berusaha terus bekerja keras dan di hati kamu ada perasaan tidak ingin dikeluarkan atau takut dipecat, sebenarnya itu kamu sudah dalam keadaan ketakutan. Sekalipun mungkin kamu seolah-olah terlihat enjoy dalam bekerja, tapi ketika ambisi kamu itu muncul karena ada sisi kamu ingin tampak terlihat bagus di suatu perusahaan dan supaya kamu mendapatkan tempat yang bagus di sana, maka di saat itulah ketakutan yang mendominasimu. Oke, sampai sini gue mulai paham. Dan setelah gue pikir-pikir pun ini betul. Mungkin awalnya kalian mengira bahwa bekerja keras yang kalian lakukan di suatu perusahaan memang sebuah langkah yang bisa digunakan agar kalian mendapatkan tempat yang baik di sana. Tapi disadari atau tidak, apa yang ayah gue bilang itu betul. Karena ketika kalian berusaha bekerja keras di suatu perusahaan agar mendapatkan nilai yang baik atau agar naik jabatan, itu yang mendasari kalian untuk bekerja keras adalah ketakutan. Takut tidak naik jabatan, takut gajinya dipotong, atau paling parah takut diberhentikan. Nah, di sini pun gue akhirnya mulai memahami bahwa mungkin sebagian besar orang tidak menyadarinya bahwa sebenarnya mereka sedang bergerak dalam ketakutan. Ketakutan dalam hal-hal yang sebenarnya mereka sendiri pun tidak sadari. Namun itu sudah tertanam di bawah sadar, di alam bawah sadar mereka. Kemudian ayah gue pun juga melanjutkan untuk menyeimbangkan ya antara ketakutan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja, maka diberikan satu istilah yang namanya cuti. Nah, cuti itu digunakan untuk merefresh pikiran mereka agar tidak terbebani dengan perusahaan atau beban kerja. Ayah gue bilang seperti itu. Dan lagi-lagi pun gue juga nggak setuju ya, karena memang cuti itu adalah hak karyawan. Nah, mungkin di sini gue akan tengahi ya, karena mungkin mindset dari ayah gue adalah seorang pebisnis. Jadi bagi dia sesuatu hal yang untuk libur pun harus dikontrol. Artinya kamu tidak memiliki kebebasan. Oke, lanjutkan lagi. Ketika gue merasakan bahwa bekerja mungkin sudah sangat maksimal ya, tapi memang masih berada di naungan perusahaan.
dan ada sisi ketakutan ketika dikeluarkan, maka yang dominan adalah ketakutan. Bahkan sesimpel ini, jika kalian ingin mengecek ya apakah kalian bekerja atas dasar ketakutan atau tidak, coba kalian rasakan ketika bangun tidur dan ingin berangkat kerja. Apakah kalian ada terburu-buru atau rasa tergesa-gesa dalam hati kalian sehingga membuat kalian merasa tertekan dan harus segera datang ke kantor? Jika di dalam hati kalian ada rasa terburu-buru dan ada kecenderungan ingin datang tepat waktu dan ada kecenderungan khawatir jika tidak absen dengan tepat waktu, maka saat itu juga kalian sudah berada dalam kondisi ketakutan. Ketakutan datang terlambat. Dan inilah awal dari ketakutan-ketakutan yang lain. Mungkin sekarang takut datang terlambat, takut telat absen, takut nilainya jeblok, hingga puncaknya takut dikeluarkan. Nah, jika memang kalian sudah merasakan dalam kondisi ini, percaya sama gue dan apa yang ayah gue katakan, kalian sedang berada dalam kondisi ketakutan dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan ketika kalian sudah merasa ketakutan, maka kalian tidak akan punya kontrol atas diri kalian sendiri. Dan ketika kalian merasa ketakutan dan tidak punya kontrol atas diri kalian sendiri, maka di saat itulah diri kalian sedang dikontrol. Tapi ya coba gue tengahi ya, mungkin ketika kalian memang ingin berkarir dan berada di satu perusahaan, maka jika kalian bekerja dengan senang hati dan kalian tidak merasa terkontrol, maka abaikanlah apa yang ayah gue bilang. Mungkin sekian dulu video tentang ketakutan ya. Jika kalian merasa terbantu atau suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau jika perlu dibagikan agar orang lain juga bisa mendapatkan dampak positifnya.